Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Di kesempatan kali ini kita masih bersiaran secara langsung dari ITC Cibinong Jalan Raya Mayor Oking Cibinong Bogor, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui ketika Allah menciptakan alam semesta beserta isi makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, Allah telah menentukan kadar-kadar rizkinya. Dan yang sangat menarik, ada sebuah ayat Allah yang menekankan, sebagian besar Allah sempitkan rizkinya, sebagian besar Allah cukupkan rizkinya, sebagian besar Allah bukakan rizkinya lebar-lebar. Nah, lantas pertanyaannya, mengapa Allah mempersempit sebagian besar daripada makhluk-makhluknya? Pasti ada jawabannya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil. Nah, itulah pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah itulah yang akan menjadi tema bahasan kita kali ini. Sebab-sebab penghalang rizki yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita, Syekh Ali Jabir dan Kiai Haji Syarif Rahmat. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Lancar puasa? Alhamdulillah, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai yang saya muliakan, muslimin muslimat, pemirsa TV One, Damai Indonesiaku dimanapun berada, semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Kiai Haji Syarif, semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Allah Maha memberi rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan dunia ini dengan segala aturan, bahkan sempurna. Terjamin hidup seorang, bahkan bukan manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini diwujudkan sampai dia mati sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha." Tidak boleh sejiwa pun yang bernyawa, bermakhluk dimanapun berada, tidak boleh dia mati sebelum diselesaikan rezekinya. Berarti Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikatkan rezeki dengan umur. Habis rezeki berarti habis umur. Habis umur berarti habis rezeki. Rezeki tidak akan salah alamat. Rezeki tidak akan salah orang. Dan rezeki itu kalau Allah tetapkan dan takdirkan, biarpun ahli langit dan bumi bersatu untuk digeserkan supaya tidak sampai, tidak bakal bisa. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi seluruh manusia, sejarah rezeki menurut saya Allah sudah sempurnakan rezekinya kepada makhluk masing-masing. Tapi ada yang punya kelebihan di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Tapi secara sempurna sudah masing-masing disempurnakan rezekinya oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat sehat, berikan nikmat harta, bisa makan dan minum, bisa jalan, dan banyak-banyak nikmat yang termasuk kita lupa menghitungkan sebagai rezeki. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita bisa salat, bisa jalan menuju masjid, ikuti majlis ta'lim, membuka Al-Quran dan membaca kalamullah, bisa bertasbih dan berzikir kepada Allah, bisa bangun di tengah malam untuk salat malam, bisa menjadi orang berguna bagi orang lain, berbakti baik sama orang tua, dan bisa menjaga puasa, bisa menjadi orang jujur, bisa mendapatkan taufik setiap kita bergerak untuk beramal salih, itu termasuk namanya rizki. Rizki bukan hanya berapa isi dompet kita. Rizki bukan hanya berapa tabungan isi rekening kita. Tapi rizki kalau kita juga bisa beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan termasuk rizki yang dikaruniakan oleh Allah, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengenal Allah, bisa mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapatkan rizki. Bisa kita bersabar ketika diberikan ujian. Oleh karena itu sebaik-baik kata yang disukai dan dicintai Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diawali di suratul Fatihah. Ucapan ini memuji Allah atas segala sesuatu. Dalam keadaan baik, dalam keadaan berkurang, dalam keadaan apa saja, selalu kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat sehat. Alhamdulillah atas nikmat Islam, iman. Bapak Ibu, Bu, tahu enggak ada rizki yang Allah berikan tapi tidak pernah kita minta? Tahu enggak itu apa? Allah berikan rizki, tidak pernah kita minta, tapi Allah sudah berikan duluan.
Rizki apa itu? Bahkan termasuk rizki yang paling agung. Rizki Islam. Kita lahir ke dunia ini atas Islam dan iman. Kita dilahirkan atas suci. Tidak pernah ada seorang di kandung ibu selama ada di rahim berdoa, ya Allah tolong saya lahir ke dunia ini atas Islam. Boleh enggak pernah? Pernah enggak? Tidak pernah. Itu yang dinamakan Allah memberikan rizki tanpa kita minta. Saya suka doa seorang salih. Ya Allah, Engkau berikan kepada aku Islam tanpa aku minta. Ya Allah, aku mohon surga yang selalu aku minta. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah diberikan sebuah penegasan oleh Syekh Ali bahwa ternyata sudut pandang tentang rizki ternyata salah seperti yang kita pahami. Rizki adalah kita selama ini mengartikan adalah uang yang kita terima, benda yang kita terima. Ternyata rizki maknanya begitu luas sekali. Nah pemirsa dirahmati Allah, kalau tadi ditegaskan bahwa orang tidak akan dicabut nyawanya sebelum digenapkan rizkinya, lantas bagaimanakah memahami orang yang disempitkan rizkinya? Kita akan bahas selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One dimanapun berada yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور صدق الله العظيم. Seandainya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menahankan rizki tidak diturunkan, kira-kira siapakah yang mampu memberikan? Ada enggak? Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan rizki turun kepada kita, kira-kira siapakah yang mampu menahan dan menolaknya? Adakah? Berarti segala sesuatu di tangan Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah maha memberi rizki.
Bapak Ibu jamaah sekalian, supaya kita yakini selama kita masih bisa bernafas, walaupun tidak bisa bergerak, pasti akan ada seorang datang membawa rizki untuk kita. Coba lihat contoh ketika ada orang di rumah sakit, dirawat, sakit, tidak bisa apa-apa, mau buang air pun susah. Kira-kira pelayanannya dibawain makanan enggak? Dilayani enggak? Ini semua termasuk rizki. Padahal dia tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, berserah dengan kondisi yang sudah ada. Dan harus kita yakini para jamaah sekalian, kita tidak boleh mati sebelum diselesaikan rizki kita. Saya bawa cerita. Mau enggak dengar cerita? Mau aja ya. Ada seorang malam hari di padang pasir berjalan. Karena gelap, tidak bisa melihat, jatuh dalam lubang. Ternyata dia jatuh dalam sumur air. Dia berteriak, panggil, tolong, tolong. Tidak ada yang jawab. Sampai besok pagi, ada sekelompok badui dan untanya, mereka melalui jalan itu di padang pasir. Mendengar suara, tolong, tolong. Mereka mampir. Melihat ada orang dalam sumur air. Ditolongin, dikeluarkan. Terlihat bagaimana begitu luar biasa ketakutan. Dia lama ditahan sepanjang malam di dalam sumur air di tempat yang gelap. Mereka memberikan susu unta. Karena mereka kan bawa unta. Sudah minum susu unta belum? Mudah-mudahan nanti kalau ke Madinah, nanti saya kasih susu unta. Habis dia minum susu unta, sepuasnya. Baru mulai lega, baru mulai tenang. Dan mereka orang Badui bertanya, ceritanya apa sih? Kok bisa jatuh ya? Dia saking semangatnya ingin menceritakan apa yang terjadi, dia mengajak orang Badui dekat sumur air itu. Sini, saya ceritain. Pas saya semalam lewat sini, saya tidak perhati ini ada lubang, malah tiba-tiba saya jatuh. Pas dia ingin menunjukkan bagaimana posisinya dia jatuh, malah beneran jatuh lagi. Apa yang terjadi? Begitu dia jatuh lagi, malah mati. Subhanallah. Berarti berapa kali dia jatuh? 2 kali. Tapi mengapa yang pertama dia jatuh belum mati? Yang kedua baru mati? Karena masih ada susu unta belum dia minum. Begitu sudah minum susu unta berarti rezekinya sudah habis, baru boleh mati. Jadi Bapak Ibu jangan takut minum susu unta. Takut enggak? Takut mati ya? Tidak apa-apa. Intinya apa jamaah sekalian? Rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah jangan khawatir. Memang ada usaha dan ikhtiar. Kita memenuhi kewajiban kita, kita menjaga ibadah kita, berdoa kepada Allah dan tawakal. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana seekor burung dia subuh-subuh keluar keliling berterbang mencari rezeki, dia keluar dalam kondisi lapar tapi pulang sore hari sudah kenyang. Berarti dia tetap berusaha, berikhtiar. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kata Rasulullah SAW menggambarkan, kalau umat manusia benar-benar bertawakal kepada Allah sebagaimana keadaannya burung, walaupun dia berikhtiar, berusaha, tapi tidak ada rasa saya hebat, memang saya berikhtiar, tapi karena kecerdasan saya bisa jadi kaya. Kehebatan saya, staf saya orang banyak, anak buah saya banyak, bukan masalah banyak atau sedikit, bukan masalah cerdas atau bodoh, tapi kalau sudah ada rezeki, pasti kita dapatkan. Tapi hati-hati, ada memang hal-hal yang menghalangi rezeki kita, yang menjauhkan rezeki kita, yang melambatkan rezeki kita.
Pertama adalah dosa maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dosa maksiat, semakin disempitkan rezekinya. Semakin dosa maksiat, semakin dijauhkan daripada rezeki. Kita ingin mendapatkan sesuatu kebaikan, kita ingin mendapatkan untungan, kita ingin mendapatkan hal baik, tapi mengapa tambah jauh? Karena dosa dan maksiat. Ada seorang datang kepada Al-Hasanul Basri rahimahullah. Dia bertanya, "Wahai imam, mengapa belakangan saya agak susah saya salat malam? Dulu saya suka salat malam. Apakah salat malam bukan termasuk sebuah rizki? Tapi tiba-tiba belakangan ini kok susah bangun salat malam?" Apa jawaban Imam Hasanul Basri? Kata beliau, terikat dengan dosa maksiat. Yang membuat kamu susah bangun tengah malam, dosa maksiatmu. Termasuk kita telat melaksanakan salat. Berapa kali bocor salat? Bahkan Allah mengikatkan rizki bersama salat. Sebagaimana firman Allah, ingat itu. Surat Taha ayat 132. Habis ini saya akan bacakan ayatnya. Baik, terima kasih saya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah mengikatkan rizki dengan salat yang kita laksanakan. Itulah sangat berkaitan erat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anak-anak Adam, fokuskanlah hatimu beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku cukupi kebutuhanmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak penuhi kebutuhanmu." Sekali lagi, antara keinginan dan kebutuhan tentu saja berbeda. Kalau kita sudah dipenuhi kebutuhan, kita mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi kalau keinginan tanpa pernah mengenal batas, insya Allah kita akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. Pemirsa Damai Indonesiaku, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dosa maksiat menghalangi rizki kita, menimpitkan rizki kita, melampatkan rizki kita, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan melalui kunci rizki adalah salat. Biasanya kita mencari nafkah dari rizki kapan? Subuh kan? Pagi-pagi. Sebelum kita bergerak mencari nafkah dari rizki, ada dua amalan yang perlu kita laksanakan.
memohon petunjuk di samping ikhtiar kita. Doa keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ketika kita mengucapkan Bismillah ketika keluar, kata malaika, kufita, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindungan. Jadi apapun persoalan dalam perjalanan kita akan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal buruk. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Akan kita dapat petunjuk, dapat kecukupan dan perlindungan. Kecukupan mencari rezeki, kemudian perlindungan dari kecelakaan, dari hal-hal yang buruk yang kita tidak diharapkan. Bahkan Allah memberikan petunjuk selalu membawa yang terbaik. Di mana arahannya akan Allah tunjukkan mana yang terbaik. Oleh karena itu jamaah sekalian, langkah pertama ketika kita keluar rumah, jangan lupa doa keluar rumah. Yang kedua, bagaimana kita bangun pagi-pagi, pergi ke pasar ingin belanja sayuran supaya bisa masak pagi-pagi tapi lupa salat subuh. Kasihan yang kadang-kadang melihat penjualan sambil jam 3 sebelum subuh dia sudah di pasar. Ibu-ibu penjualan sayuran. Karena saya bangun habis subuh mau belanja, saya tanya sama ibu, Bu, sudah salat subuh belum? Belum. Kenapa Bu belum salat? Lagi sibuk jualan. Bagaimana mau berkah rezeki? Bagaimana Allah murahkan rezeki? Kita aja lupa kuncinya. Kunci rezeki adalah salat. Apalagi salat subuh. Salat subuh membawa keberkahannya luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, semakin jauh kita dari salat akan sempit rezeki. Bahkan bisa menjauhkan dari rezeki. Oleh karena itu berhati-hati. Jangan lupa menjaga salat tepat waktu. Dan juga istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صدق الله العظيم. Tidak ada ahli istighfar susah rezeki. Tidak ada ahli istighfar susah rezeki. Kalau saya sebutkan ahli istighfar, berarti Bapak Ibu diusahakan sepanjang hari kita beristighfar. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kita pasti bangun sahur kan? Habis sahur sambil menunggu subuh, tolong isi dengan istighfar. Karena Allah puji hamba-hamba yang beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur selalu berbanyak istighfar. Allah gambarkan di dalam surat Nuh, istighfar menjaminkan rezeki, menjaminkan turunnya hujan yang bukan hujan yang bawa musibah, tapi hujan membawa rezeki. Kemudian istighfar bukan hanya memberikan rezeki harta, tapi rezeki keturunan, anak salih salihah, anak menghafal Al-Quran, anak yang berbakti baik. Oleh karena itu jamaah sekalian jangan lupa berbanyak istighfar. Istighfar itu termasuk amalan sederhana tapi manfaatnya dahsyat yang luar biasa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan ketika apalagi kesempatan kita bersama-sama di mall. Ini mall enggak? Mall ya? Bukan masjid kan? Mall. Tahu enggak pernah dengar doa mall? Ketawa sih. Memang ada.
dinamakan doa pasar. Memang di zaman Rasulullah SAW dinamakan doa usuk. Kalau artikan suk, pasar. Memang di zaman Rasulullah SAW tidak ada mall. Tapi kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, doa mall. Doa hanya dibaca satu kali. Dapat sejuta kebaikan. Diangkat sejuta darajat. Dihapus dosanya sejuta dosa. Walaupun ada berbeza pendapat dalam tashih hadis ini, tapi sudah dihasankan oleh sebagian ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah menhasankan hadis ini. 1 juta kebaikan, 1 juta menghapus dosa, 1 juta naik darajat. Doa mall. Apa itu doa mall? Dah tahu ya? Ayo ikutin saya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya satu kali. Dan alhamdulillah karena kita lagi di mall dan sudah baca, berarti sudah selesai hari ini. Kalau besok datang ke mall, walaupun tidak belanja, hanya masuk, baca doa ini dan keluar, boleh. Ya, jangan lupa menjaga doa ini. Sangat sederhana. Sebagaimana doa yang kita suka baca, semua sudah baca tahlil kan? Tapi ada tambahannya kalau doa mallnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta keburukan dan kejelekan, dan dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala 1 darajat. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat ketika Allah Subhanahu wa taala membagi rizki berbeda-beda, disitulah ada pesan dari Allah untuk saling isi, saling bantu dan saling tolong. Kalau manusia menjalankan aturan Allah, begitu Allah berikan kelebihan rizki, kita bantu orang yang kekurangan rizki, saling bantu, saling perhatian dan saling kasih sayang, pasti dunia kita ini akan jauh lebih nikmat. Tidak ada kesulitan. Tapi saat kita tidak saling tolong dan saling membagi, di situ kita kekurangan dan kesalahan kita. Jangan salahin Allah salah mengaturkan rezeki. Justru Allah menyempurnakan rezeki kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One, jangan kemana-mana, tetap bersama kita karena ada Kiai Syarif Hidayatullah. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah kisah yang menarik yang tadi sempat dikisahkan kepada kita. Seorang wanita pedagang yang membuka lapaknya pagi-pagi ternyata melupakan sholat subuh. Justru dia akan dibikin pusing dengan keinginan-keinginannya. Yang jelas Allah hanyalah memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Itulah yang disebut dengan dosa. Salah satu penghalang rizki adalah dosa. Lantas bagaimanakah semestinya kita membersihkan dosa-dosa? Insya Allah Kiai Syarif akan membahasnya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami Damai Nusaku pada sempentasi yang kelima ini. Kiai akan memaparkan kepada kita untuk menjelaskan apa kaitannya antara perbuatan dosa dan dipersempitnya rezeki. Monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbi zidni wa wafiqni amalan salihah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga hadirin sidang TV One Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah. Sebenarnya menurut asalnya seluruh makhluk itu rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabim mubin. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Di ujung ayat Allah mengatakan kullun fi kitabim mubin. Semua sudah ada di dalam buku master plan Allah. Sudah selesai. Seluruh alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi rezeki bagi manusia, pelayan bagi seluruh manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan semua yang di bumi untuk kamu semua. Sak malaikatnya, sak setannya, sak iblisnya itu diciptakan hanya untuk melengkapi cerita hidup manusia. Saya sering sampaikan, malaikat Jibril yang begitu gagah tugasnya hanya menjadi kurir untuk mengirimkan surat Allah untuk manusia. Betul apa tidak? Malaikat Mungkar Nakir yang hebat begitu tugasnya hanya menjadi tim audisi yang ditanya yo manusia. Betul apa tidak? Malaikat Malik itu tugasnya cuma ngebukin, yang digebukin siapa? Manusia. Malaikat Ridwan jadi pelayan bari rumboy di dalam surga, yang dilayani siapa? Hebatnya manusia. Coba kita renungkan sekarang. Anak manusia dengan anak ayam banyak mana? Ayam sekali ngendog itu 10 ndognya. Manusia ada nggak yang sekali beranak 10? Kambing kalau beranak mesti kembar, ya apa tidak? Manusia tidak mesti kembar. Sekarang ikan lele. Sekali mana itu 5.000. Ada nggak manusia yang beranak 5.000? Saya yakin jebrol. Kalau saja manusia mau berbagi rezeki dan syukur pada Allah, itu ikan lele yang 5.000 itu 1 ekor. Kalau satu rumah miara ikan lele 10 ekor sudah berapa? 50.000 ekor. Habis gak dimakan setahun? Habis gak setahun? Tinggal pertanyaan kita. Pertanyaan kita, rezeki yang begitu berlimpah apalagi di Indonesia ya. Kan Indonesia hebat ya Bu ya? Bukan lautan, kail dan jala, tiada badai, tiada topan, ikan dan udang. Mana ada ikan menghampiri, yang menghampiri tawon. Tetapi kenapa tiba-tiba kadang-kadang manusia menjadi kekurangan rizki? Sederhana, manusia itu sendiri yang merusak sumber rizkinya, manusia sendiri yang bersalah kepada pencipta rizkinya. Jangan-jangan ibu-ibu kalau dulu mbah kita itu tidak salah sama Gusti Allah, ayem kita. Betul apa tidak?
Seharusnya tidak ada orang yang kerja di mall, gak ada orang yang mancing, gak ada orang yang kerja di pabrik, gak ada yang jadi kuli, jadi petani, gak kudu. Kalau Kanjeng Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak diturunkan dari surga. Itu gara-gara salah siapa? Salah Allah apa salah orang tua kita? Ayem janjane kita ini dulu, aduh Sian. Bisanya belangsak begini kan gara-gara. Tapi terima yang pandum saudara-saudara. Gusti Allah itu welas asih gitu ya. Welas asih sama kita semuanya. Walaupun Nabi Adam yang melakukan kesalahan. Iyalah Gusti Allah SMS Dam. Ini resepnya Dam. Supaya kamu mari susahmu hilang baca ini. Yang dilukai aturan Allah. Yang dilanggar aturan Allah. Lah kok malah Gusti Allah yang ngasih suratnya. Baca ini aku akan mengampuni kamu. Hebat apa hebat? Karena apa? Yang namanya dosa itu bisa merusakkan rezeki kita, menutup rezeki kita. Caranya bagaimana? Tobat pada Allah, istighfar kepada Gusti Allah. Sebab apa? Yang namanya dosa, semua kejadian ini adalah ibaratnya penyakit. Orang kaya itu sehat, orang miskin meriang. Orang pinter tuh sehat, orang bodoh meriang. Orang cantik tuh sehat, orang jelek. Orang jeleknya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali analogi-analogi yang disampaikan oleh guru kita yang semakin menegaskan bahwa ternyata Allah telah membuat master plan sebelum kita diciptakan di dunia ini. Dengan pemahaman ini sesungguhnya apapun yang kita dapatkan dari Allah semestinya harus kita syukuri. Disitulah pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah kita akan bahas pada pesan-pesan setelah pesan-pesan berikutnya. Namun sebelumnya kita akan menuju ke rekan Ninda yang akan menyampaikan sesuatu untuk Anda. Silakan Ninda. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku. Di segmen sebelumnya kita sudah melihat bagaimana penampilan yang luar biasa sekali dari tim Angklung Ummul Qura. Nah sekarang di samping Ninda sudah hadir pembimbing dari tim Angklung Ummul Qura. Assalamualaikum Mbak Kiki Fauzia Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya Mbak? Alhamdulillah Lancar ya. Mbak Kiki ini luar biasa sekali bersama para santri dan santriwati dari Ummul Qura. Ini sebetulnya kegiatan angklung ini menjadi kegiatan rutin atau mungkin bagian dari ekstrakurikuler? Bagian dari ekstrakurikuler dan menjadi kegiatan rutin kita. Dan ini luar biasa sekali ya. Ini boleh tahu sejak kapan sudah ada tim angklungnya? Kita baru bulan Maret 2015 kemarin. Maret kemarin? Iya. Tapi sudah begitu ini ya, lancar membawakannya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah selain angklung, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Ummul Qura apa saja nih Mbak? Banyak, ada qosidah, ada marawis, ada tim hadroh, ada juga tim saman, tari saman, ada juga grup drum band. Masih banyak lagi. Dan ini unik sekali ya, karena memang memadukan antara keislaman dengan keindonesiaan. Iya betul sekali Mbak. Karena memang ini sepertinya sudah menjadi satu visi-visi mungkin ya untuk meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan itu sendiri ya Mbak ya, Ya, di betul, Pondok Mbak. Pesantren. Boleh tahu ini berapa banyak anggotanya? Untuk yang putri ada 21 dan yang putra ada 19. 19. Nah, pasti pemirsa Damai Indonesia aku masih ingin melihat seperti apa penampilan dari tim Angklung Ummul Qura. Selain satu ini, setelah kita ngobrol ini ada penampilan apa nih Mbak? Akan membawakan lagu Masih apa? ada 2 sebenarnya. Tapi kita akan membawakan lagu Indonesia Pusaka. Oh baik, kalau gitu boleh Mbak Kiki bersiap. Terima kasih Mbak Kiki. Pemirsa Damai Indonesia aku, ini luar biasa sekali. Kita melihat bagaimana keragaman budaya di Indonesia yang terwakili oleh para santri dan santriwati dari Pondok Pesantren Ummul Qura. Kita akan menyaksikannya dan inilah dia persembahan dari tim Angklung Ummul Qura.
Kemarau panjang menimpa negeri selama bertahun-tahun. Banyak ilmuwan yang dikerahkan, kemudian mereka semua menyampaikan alasan masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa ini karena El Nino, ada yang karena pemanasan global dan lain sebagainya. Hanya satu orang yang sadar, ini dosa. Ini dosamu karena kamu semua telah mempertuhankan sesama manusia. Kamu menyembah Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasr. Orang-orang besar dipertuhankan sementara pencipta alam dilupakan. Lalu disampaikan pada umatnya. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hanya satu orang yang sadar, yaitu Nabi Nuh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku katakan, hai kaumku, bertobatlah kamu semua kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun kalau kamu sudah tobat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, nanti hujan deras akan turun. Kalau hujan deras, wa yumdidukum bi amwalin, ekonomi kamu stabil. Wa banin, anak-anakmu pintar. Wa yaj'al lakum jannatin, kebun-kebun kamu akan panen semua. Wa yaj'al lakum anhara, ikan-ikan di kali akan berkeriapan kembali. Aku minta satu, istighfar kamu, tobat nasional kepada Allah. Ini janji Allah. Bukan cuma hujan, ekonomi stabil, anak-anak soleh-solehah pinter, kebun subur kembali, ikan panen kembali nelayannya. Iyalah, diajak taubat malah dia menyalah-nyalahkan da'inya. Nimu baliknya gak bener ini. Nuh ini ngawur, ini pasti lagi pingin satu jabatan ini. Dakwah dikiranya kampanye. Padahal banyak yang kampanye pura-pura dakwah. Akhirnya apa yang terjadi? Hujan memang turun, tetapi mereka tidak diberi berkah dengan hujannya. Turunnya hujan untuk menyirami bumi karena Allah asih dengan alamnya. Tapi bersamaan dengan itu Allah hancurkan mereka, dikeramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji dalam Quran, wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah fa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Hendaknya kamu semua istighfar pada Tuhan kamu. Taubatlah kepadanya. Yumatti'ukum mata'an hasana. Ekonomi kamu, duniamu pasti berlimpah. Wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Allah akan memberikan keistimewaan pada orang-orang kamu itu. Ini dua. Janji Allah, rizki berlimpah, orangnya pinter-pinter, orangnya berprestasi, anaknya istimewa. Ibu-ibu punten bukan lagi pamer, tuh anak-anak kita tadi yang main angklung tadi itu. Tuh anaknya banyak yang kiri-kiri, bukan ngejek bapaknya yo kiri. Saya tidak tahu orang tuanya, tapi saya berikan wirid mereka. Kamu wajib wirid jam sekian bacaannya ini. Alhamdulillah mereka banyak yang juara nasional walaupun tidak dibantuin sama Pemdanya. Kita tidak pernah mengemis pada siapapun, yakin pada Allah. Ada yang juara ceramah tingkat nasional, ada yang cerdas cermat nasional, Quran tingkat nasional, Qurannya bagus-bagus apa? Nah ini dia. Kalau sudah tahu bahwa pintu rezeki itu adalah istighfar, pertanyaannya sekarang ibu-ibu, kalau ibu sakit minum apa? Sakit minum apa? Kalau minum obat ada masing-masing penyakitnya apa tidak? Tergantung penyakitnya, kalau ibu sakitnya kepala obatnya ini, sakit perut obatnya ini. Kalau sudah tahu obatnya tinggal apanya? Dosisnya dan kapan minumnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada tetangga saya sakit flu, minum obatnya sekaligus 13. Alhamdulillah. Begitupun istighfar. Kapan minum istighfar? Obatnya namanya istighfar. Minumnya kapan, Bu? 2 ayat di Quran. Tadi sudah disabit. Wabil asharikum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Pada waktu sahur jam berapa? Qubaila subhi qalil, sedikit waktu menjelang subuh itu yang namanya sahur. Duduk ibu baca istighfar. Dosisnya berapa Kiai? Nah ini rahasia ini sebenarnya. Ini rahasia. Berapa kapsul sekali minum? Lihat ayat Quran syaratnya.
In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Kalaupun kamu beristighfar sampai 70 kali untuk mereka orang munafik, Allah tidak akan ampuni mereka. Seakan Allah mengatakan bahwa hitungan istighfar sekali minum yang mujarab adalah 70 kali kapsulnya dalam sehari semalam. Pantas Nabi pernah mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi aktsar min sab'ina marratan. Aku setiap hari beristighfar kepada Allah tidak kurang 70 kali. Obatnya apa namanya, Bu? Minumnya kapan? Sekali minum berapa dosisnya? Supaya apa? Jaminan Allah tadi berlimpah hujan anak pinter, soleh, negaranya gemah ripah lojina. Nah di sini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi kebanyakan manusia suka menganggap bahwa kaya karena sendiri, miskin karena sendiri, tidak ingat bahwa di balik kekayaan kita, kemiskinan kita, ada yang membuat kita kaya dan miskin. Ayo, sekali lagi. Astaghfirullah. Ya, yang kedua, kenapa orang jadi miskin, jatuh miskin, hilang rezekinya? Karena pelit. Contohnya siapa? Korun. Korun pelit, dibenamkan dengan hartanya. Contohnya siapa? Kaum Saba, pelit, dihancurkan hartanya. Ada manusia pelit lain, Bu. Siapa yang paling pelit? Yang paling pelit adalah manusia man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, kata Nabi. Yaitu orang yang disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak mau bersolawat. Kalau ingin murah rezeki, baca sholat. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi Allah ya Rabbi balik. Kenapa salawat? Karena ada jaminan Nabi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah. Allah tidak akan menyiksa mereka Muhammad kalau kamu ada di tengah mereka. Selama mulut mereka masih menyebut namamu, hai Muhammad. Selama namamu ada dalam hati mereka Muhammad, mereka tidak akan aku siksa, mereka tidak akan aku buat miskin dalam hartanya. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita telah mendapatkan penyegaran dari guru-guru kita tentang makna daripada rizki dan alasan-alasan mengapa Allah menyempitkan rizki. Insya Allah di bulan suci yang penuh keberkahan ini, di mana Allah sendiri menjanjikan doa orang puasa adalah doa yang tentunya dikabulkan. Guru-guru kita nanti di akhir acara akan memimpin doa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat selalu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti baik. Itu merubah rizki, merubah ujian,
dimanapun kita berada, pasti kita ada kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa di negeri kita di Indonesia belum ada yang mati karena lapar. Tapi kalau kita lihat di negeri Afrika, apalagi saudara kita di Yaman, karena waktunya sangat singkat, saya mendengar berita di Yaman itu luar biasa. Sampai satu keluarga semuanya mati karena lapar. Tidak bisa mencari rezeki dan nafkah. Begitu luar biasa. Salah satu nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat aman. Di negeri kita alhamdulillah kita beraktivitas dakwah, kita makmurkan majlis ta'lim, kita ikut tarawih bersama-sama, kita bisa bersilaturrahim, kita bisa bersenang-senang sama keluarga, kita ke mall, kita ke pasar. Alhamdulillah aman. Aman enggak? Aman sekali. Ini merupakan salah satu nikmat. Allah Subhanahu wa taala gambarkan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Salah satu ujian itu Allah memberikan ketakutan dalam kehidupannya. Tapi alhamdulillah kita pagi-pagi antar anak kita sekolah, kita makan di rumah, kita keluar rumah, buka puasa bersama jamaah, bersama kawan, bersama-sama di masjid. Alhamdulillah aman, tidak ada yang mengganggu aktivitas kita. Ini merupakan rezeki besar dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita selalu ingat, rezeki yang diberikan oleh Allah itu jauh baik, jauh sempurna, bahkan lebih baik daripada yang lain. Tolong ingat yang lebih rendah dari kita. Ingat saudara-saudara kita yang sedang perang, seperti negara Palestina, di Irak, di Yaman, di Suria dan di negara-negara mana-mana. Kita mendengar berita-berita sampai kita kasihan mereka, hanya mampu kita mendoakan mereka. Begitu kita ingat negara-negara yang lain merasa menghadapi peperangan yang luar biasa, kita selalu ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bisa bersama-sama dengan kiai kita, bersama-sama di majlis tukar ilmu, menambah iman, menambah ilmu. Ini juga termasuk nikmat yang luar biasa. Itu yang selalu kita ingat. Selama kita masih bisa beribadah, beraktivitas mendekatkan diri kepada Allah, menjauh daripada menyakiti perasaan orang lain, itu merupakan rezeki yang wajib kita syukuri. Dan kita selalu alhamdulillah dalam keadaan apapun. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus salihat, dan alhamdulillah ala kulli hal. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah karena segala sesuatu memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Syekh Ali dan Kiai Syarif yang telah menyampaikan tema yang sangat menarik sekali untuk hari ini, dan mungkin pemirsa juga penasaran, ini siapa ini? Siapa yang ganteng di sebelah kita, di antara kita? Assalamualaikum, ini siapa namanya? Iqbar. Iqbar. Iqbar ini adalah salah satu anak yang berprestasi ya Mas Agung ya. Iqbar asalnya dari mana? NTT. Dari Ih, NTT jauh sekali. subhanallah. Sore hari ini dia nanti akan azan sebagai buka puasa kita. Boleh trial dikit nggak? Nah coba kita mau dengar nih suaranya Iqbar. Lempar gitu loh, gimana? Coba dulu gimana? Azannya nanti gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Udah pada batal tadi minum teh di dalam. Tahan dulu ya, masih ada beberapa saat lagi. Baik Dinda, besok siapa yang akan tampil dan kita akan tampil dari mana? Ya, besok kita masih akan ada para pembicara, narasumber kita. Yang pertama para penceramah adalah Syekh Ali Jaber dan juga Ustadz Holil Nafis. Besok kita akan bersilaturahmi di Masjid Mabes Polri di Jalan Trunojoyo. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kami berdua dan pendukung acara ini Sarang Wadimor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam melakukan pelanggaran kemudian diberikan tuntunan oleh Allah untuk membaca doa yang kita baca sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ma madha karami ya Rabb Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Alhamdulillah. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan